Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Pagi ini saya memberikan tema firman Tuhan, jangan terbalik. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 5, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pria mewarisi beberapa bisnis dari ayahnya, dan salah satunya adalah di bidang perhotelan. Ada 8 hotel yang diwariskan yang terdiri dari 1.600 kamar dan 2.000 orang karyawan yang harus dikelola dan dipimpinnya. Setiap hari orang-orang bergantian menyewa kamar-kamar hotel itu untuk dijadikan tempat prostitusi. Keadaan itu membebani hatinya. Suatu hari ia masuk ke ballroom dan berdoa di sana. Dia berkata, hari ini kerajaan Allah telah datang ke perusahaan ini dan gerbang alam maut tidak akan menguasainya. Kemudian ia mengambil sebuah komitmen. Aku akan menjadi gembala bagi para karyawanku, sekalipun mereka tidak sadar bahwa mereka adalah jemaatku. Kemudian oleh hikmat Tuhan ia memanggil 14 orang hamba Tuhan untuk membuat terobosan di perusahaannya. Saat bertemu dengan para hamba Tuhan itu ia berkata, saya meminta kesediaan Anda semua untuk bekerja di perusahaan saya, tapi bukan sebagai pengkhotbah. Saya mau Anda semua secara rutin berdoa di hotel-hotel yang saya miliki. Tugas yang lain adalah makan bersama para karyawan, dan saat makan kalian memberkati dengan mendoakan mereka. Kalian juga harus siap sedia mendoakan mereka secara rela ketika mereka menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah mereka mendapatkan jawaban doa, barulah kalian boleh menasehati atau memperkatakan firman Tuhan. Ke-14 orang hamba Tuhan itu setuju dengan peraturan yang diberikan oleh pengusaha itu. Setelah 2 tahun 3 bulan, ke-2.000 orang karyawan hotel itu akhirnya dimenangkan untuk Tuhan. Kemudian status hotel itu berubah dari hotel murahan menjadi hotel yang berkelas, sehingga para perempuan yang biasa menyewa hotel itu tidak sanggup lagi menyewa kamar-kamar hotel itu yang harganya sudah berbeda. Pengusaha itu kemudian membangun sebuah kapel doa di setiap hotelnya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ia meminta para pendoa syafaat untuk mendoakan tamu-tamu yang menginap yang diberikan pada hari kemarin dan hari itu. Hal yang menarik di hotel itu adalah salam resepsionis. Ketika mereka memberikan kunci kamar kepada para tamu, selamat datang di hotel kami. Kalau Anda membutuhkan mujizat malam ini, teleponlah kami karena para pendoa syafaat siap melayani Anda. Lalu apa hasilnya? Selama 1 tahun ada 10.000 tamu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan akan memakai dan mengurapi orang-orang yang hatinya rindu untuk memenangkan lebih banyak jiwa dan menggembalakan mereka bagi kerajaannya. Kita adalah anak Tuhan yang ada di marketplace atau dunia kerja. Buka dan taruhlah kerinduan Tuhan Yesus di hati kita, yaitu memenangkan dan menggembalakan orang-orang yang ada di marketplace Anda, seperti pemilik hotel itu. Jangan lewatkan peluang besar untuk memenangkan jiwa yang lebih banyak lagi bagi kerajaan Allah
di marketplace Anda. Mari minta hati yang baru, yaitu hati yang rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menggembalakan mereka untuk kerajaan-Mu. Menjadi pengusaha yang berhati gembala dan bukan gembala yang berhati pengusaha. Sebab satu kali kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 Paulus berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik atau jahat. Tuhan menolong kita semua yang sudah melayani. Kita melayani dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang benar. Bukan dengan motivasi mencari keuntungan untuk diri sendiri, bukan karena popularitas, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami, agar kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, dan kami tetap hidup berkenan, bahkan lebih menyenangkan Tuhan dari hari-hari yang sudah. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar tangan-Mu menyertai, memberkati apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin Tuhan memberkati dan Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.